Kita semua tahu bahwa menjadi seorang presiden memiliki tantangan sendiri, tapi cara Trump menjaga keamanannya benar-benar di level yang berbeda. Faktanya, apakah Anda mencintainya, membencinya, atau tidak bisa berhenti membaca tweetnya, tidak dapat disangkal bahwa keamanan di sekitar Donald Trump adalah sebuah tontonan tersendiri. Mulai dari agen dinas rahasia hingga perangkat berteknologi tinggi yang terasa seperti di film spy, kami mengungkap langkah-langkah keamanan mencengangkan yang diambil untuk menjaga keamanan salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern ini. Dan kami akan menguraikan semuanya yang akan menjadi perjalanan yang seru, dimulai dengan riwayat keamanan Trump. Babak terbaru dan mungkin yang paling menegangkan dalam riwayat keamanan Donald Trump terjadi tanggal 13 Juli 2024 di sebuah rapat umum di Butler, Pennsylvania. Acara yang seharusnya menjadi momen kemenangan dalam kampanyenya untuk mendapatkan nominasi ketiga dari Partai Republik itu berubah menjadi adegan penuh kekacauan dan teror yang mengejutkan seluruh negeri. Saat Trump naik ke atas panggung, suasana menjadi sangat menegangkan. Para pendukungnya bersorak dan melambaikan spanduk, tak sabar untuk mendengar mantan presiden itu berbicara. Trump, yang dikenal sebagai sosok yang suka bersandiwara, memulai pidatonya dengan penuh percaya diri, menyapa kerumunan sambil menampilkan grafik tentang jumlah pelintas batas. Namun, baru beberapa menit berpidato, hal yang tak terpikirkan terjadi. Suara tembakan terdengar, menembus suasana gembira, dan membuat kerumunan orang menjadi panik. Trump yang terlihat terkejut memegangi telinga kanannya yang dengan cepat berlumuran darah. Agen-agen dinas rahasia yang dilatih untuk saat-saat seperti itu langsung beraksi. Mereka bergegas menuju panggung, mengelilingi Trump dan melindunginya dengan tubuh mereka. Respons cepat para agen adalah bukti dari pelatihan dan dedikasi mereka, namun situasi masih jauh dari kata terkendali. Penembak yang kemudian diidentifikasi sebagai Thomas Matthew Crooks telah memposisikan dirinya di atap sebuah gedung di dekatnya. Dipersenjatai dengan senapan gaya AR, Crooks memiliki garis pandang yang jelas ke panggung. Jaraknya kurang dari 150 meter berada dalam jangkauan senjatanya. Saat tembakan terus terdengar, kebingungan penonton yang awalnya hanya diam berubah menjadi kepanikan. Orang-orang berteriak dan merunduk untuk berlindung. Sebagian menukik ke tanah, sebagian lagi berebut mencari tempat yang aman. Dalam kekacauan tersebut, satu orang penonton tewas dan dua orang lainnya mengalami luka-luka kritis. Adegan itu benar-benar kacau, dengan orang-orang yang berteriak minta tolong dan mencoba melarikan diri dari bahaya. Para agen Secret Service fokus untuk membawa Trump ke tempat yang aman. Mereka dengan cepat mengawalnya turun dari panggung dan masuk ke dalam mobil SUV-nya, di mana dia dibawa pergi dari tempat tersebut. Terlepas dari parahnya situasi, Trump tetap menantang. Saat digiring pergi, dia mengepalkan tinjunya ke udara, sebuah isyarat ketangguhan yang terekam dalam video dan dengan cepat menjadi viral. Kemudian, di situs media sosialnya, Trump menceritakan kembali kejadian tersebut, menggambarkan saat ia merasakan peluru menembus telinganya dan pendarahan yang terjadi setelahnya. Kampanyenya meyakinkan publik bahwa dia baik-baik saja meskipun mengalami cedera. Penyelidikan FBI terhadap penembakan tersebut mengungkapkan bahwa Crooks bertindak sendiri. Pria berusia 20 tahun dari Battle Park, Pennsylvania, itu tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan motifnya masih dalam penyelidikan. Namun, serangan tersebut merupakan upaya paling serius terhadap nyawa seorang kandidat presiden sejak Ronald Reagan ditembak di tahun 1948. Peristiwa ini menggarisbawahi perpecahan politik yang dalam di Amerika Serikat dan ancaman kekerasan yang selalu ada dalam kondisi saat ini. Setelah penembakan tersebut, muncul berbagai reaksi dari tokoh politik dan masyarakat. Presiden Joe Biden yang mencalonkan diri melawan Trump mengecam kekerasan tersebut, menyebutnya sakit, diumankan, dan tidak dapat diterima. Serangan tersebut juga menyebabkan peningkatan langkah-langkah keamanan di acara-acara politik dengan Secret Service menerapkan protokol baru untuk melindungi para kandidat. Penembakan di rally Butler bagi Trump merupakan babak baru dalam sejarah panjangnya dalam menghadapi ancaman dan bahaya. Aktanya, penembakan di rapat umum Butler bukan sekadar insiden yang terisolasi. Peristiwa itu merupakan puncak dari bertahun-tahun ancaman dan tantangan keamanan yang telah mewarnai kehidupan publik Trump. Sejak awal karirnya di bidang properti hingga masa jabatannya di Gedung Putih, kekhawatiran Trump terhadap keselamatannya sendiri telah menjadi tema yang terus berulang. Namun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan bernilai jutaan dolar tersebut? Tentu saja, melindungi seorang mantan presiden harus dibayar mahal. Tapi berapa banyak biaya keamanan Trump? Pertama, mari kita bahas tentang pengeluaran Secret Service untuk properti Trump. Menurut catatan pemerintah yang diperoleh dan dianalisis oleh CRU, Secret Service menghabiskan hampir 2 juta dolar di properti Trump. Ini termasuk sekitar 1,7 juta dolar yang dibayarkan kepada bisnis-bisnis Trump, dengan catatan tambahan yang menunjukkan adanya ribuan pengeluaran Secret Service di properti Trump, sehingga total keseluruhannya mendekati 2 juta dolar. Salah satu sumber pengeluaran terbesar adalah
adalah Mar-a-Lago, yang sering disebut sebagai Gedung Putih Musim Dingin. Dokumen-dokumen yang diperoleh Cereuzio melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi menunjukkan bahwa Secret Service membayar klub pribadi Trump lebih dari $300.000 untuk melindunginya dan keluarganya di sana. Selama masa kepresidenannya, Trump telah melakukan 146 kali kunjungan ke klub Palm Beach. Catatan tidak menunjukkan adanya pengeluaran di Mar-a-Lago hingga tanggal 28 Desember, padahal Trump mengunjungi properti tersebut berkali-kali di tahun sebelumnya, dan kunjungan tersebut diketahui telah menghasilkan puluhan ribu dolar pengeluaran Secret Service. Salah satu sumber menyebutkan bahwa sudah cukup buruk bahwa dia mengunjungi propertinya hampir 550 kali selama menjabat, tetapi yang lebih parah adalah dia menggunakan perjalanan tersebut untuk mengisi kantongnya sendiri dengan uang pajak melalui perlindungan dari Secret Service. Salah satu ciri khas kepresidenan Trump adalah banyaknya waktu yang ia habiskan untuk bermain golf. Bukan hanya karena ia menghabiskan hampir seperempat hari masa kepresidenannya di lapangan golf, tetapi juga karena ia hampir secara eksklusif melakukannya di lapangan golf yang menggunakan namanya. Banyak lapangan golf Trump mengikuti konvensi penamaan Trump National Golf Club dan kemudian kota terdekatnya. Hal ini menimbulkan masalah dalam catatan, karena sebagian besar pengeluarannya terdaftar hanya sebagai Trump National Golf Club tanpa lokasi yang jelas. Meskipun padang golfnya di Doral tampaknya dikategorikan secara terpisah. Meskipun kita tidak dapat mengetahui dengan pasti lapangan mana yang ia kunjungi, catatan menunjukkan bahwa Secret Service menghabiskan lebih dari $850.000 di properti golf miliknya, dengan angka yang dilaporkan di luar catatan yang diperoleh Crow membawa total kemungkinan mendekati $1 juta. Selain itu, The Washington Post melaporkan bahwa dalam beberapa catatan yang mereka analisis, pembayaran ke Mar-a-Lago terkadang dicatat sebagai Trump National Golf Club, yang merupakan nama lapangan golf di Jupiter, Florida, yang lokasinya tidak jauh dari sana, yang berarti bahwa jumlah sebenarnya dari pembayaran ke klub pribadinya mungkin telah disamarkan. Demikian juga, dokumen-dokumen tersebut cenderung mencantumkan semua hotelnya hanya sebagai Trump International Hotel, termasuk Trump International Hotel yang baru saja ditutup di Washington DC. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan lebih dari $400.000 yang dihabiskan di hotel-hotel Trump, sementara laporan-laporan sebelumnya menunjukkan bahwa totalnya mungkin jauh lebih besar dari itu. Sebagai contoh, dokumen yang diperoleh oleh Washington Post menunjukkan bahwa Secret Service menghabiskan hampir $50.000 di hotel Trump di Washington pada tahun 2016. Dokumen-dokumen baru ini tidak menunjukkan adanya pembayaran ke properti tersebut hingga Februari 2017. Ini bukan untuk mempertanyakan keabsahan pengeluaran tersebut. Tentu saja presiden dan keluarganya perlu dilindungi. Namun Trump adalah seorang miliarder, meskipun dia adalah presiden pertama dalam beberapa generasi yang tidak merilis laporan pajaknya. Jadi sulit untuk memastikannya. Dan ini bukanlah tempat tinggal pribadi, karena Trump masih dilindungi oleh agen-agen Secret Service. Pengeluaran yang dimulai sebelum sumpah jabatannya di properti-propertinya terus berlanjut. Properti-properti ini adalah resort dan hotel. Dia tidak perlu membayar Secret Service untuk tinggal di sana. Faktanya, Eric Trump yang bersama saudaranya Don Jr. yang secara nominal bertanggung jawab atas bisnisnya pada saat itu, berbohong bahwa mereka hanya menagih biaya rumah tangga kepada Secret Service. Trump membuat pilihan untuk secara aktif memberi hadiah kepada Secret Service karena diperlukan untuk melindunginya. Dia tampaknya telah menghasilkan jutaan dolar, namun biaya yang harus dikeluarkan untuk integritas kepresidenan jauh lebih tinggi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Biaya untuk melindungi presiden yang sedang menjabat selalu tinggi, namun biaya yang dikeluarkan Trump belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, biaya keamanan Barack Obama cukup besar, namun tidak melibatkan pembayaran untuk properti yang dimilikinya. Biaya tersebut terutama untuk perjalanan, akomodasi, dan logistik, bukan pembayaran langsung ke bisnis yang akan menguntungkannya secara pribadi. George W. Bush juga memiliki biaya keamanan yang cukup besar, terutama setelah masa kepresidenannya, mengingat peternakannya di Texas. Namun, seperti halnya Obama, biaya-biaya ini tidak melibatkan pembayaran kepada bisnisnya sendiri. Perbedaannya sangat mencolok dan menimbulkan pertanyaan tentang dampak etis dari biaya keamanan Trump. Pengeluaran Secret Service di properti Trump hanyalah salah satu sisi dari keseluruhan biaya. Total detail keamanan untuk Trump, termasuk perjalanan, akomodasi, dan logistik, diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Ini termasuk biaya penerbangan Air Force One, iring-iringan mobil, dan langkah-langkah keamanan ekstensif yang diperlukan untuk perjalanan yang sering dilakukannya ke properti-propertinya. Sebagai contoh, setiap perjalanan ke Mar-a-Lago diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 3 juta dolar. Mengingat Trump mengunjungi Mar-a-Lago sebanyak 146 kali selama masa kepresidenannya, total biaya untuk perjalanan ini saja sudah sangat mengejutkan. Biaya tersebut tidak hanya mencakup
cukup biaya penginapan pas pampres, tetapi juga biaya transportasi staf, peralatan, dan kendaraan. Perjalanan Trump yang sering dilakukan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Sebagai contoh, Palm Beach County memperkirakan bahwa setiap kunjungan Trump ke Mar-a-Lago menghabiskan biaya sekitar $60.000 untuk biaya keamanan dan logistik. Selama masa kepresidenannya, biaya-biaya ini bertambah hingga jutaan dolar, membebani anggaran dan sumber daya lokal. Selain biaya langsung, ada juga biaya tidak langsung yang terkait dengan keamanan Trump. Misalnya, gangguan yang disebabkan oleh perjalanannya yang sering dilakukannya memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis dan penduduk setempat. Jalan-jalan sering ditutup, dan lalu lintas udara dibatasi, menyebabkan penundaan dan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Biaya untuk melindungi Trump tidak berakhir dengan masa kepresidenannya. Sebagai mantan presiden, Trump terus menerima perlindungan Secret Service dan biayanya terus meningkat. Secret Service masih diperlukan untuk melindunginya dan keluarganya, dan biaya yang terkait dengan perlindungan ini terus berlanjut. Di tahun 2021 dilaporkan bahwa Secret Service menghabiskan sekitar $30.000 untuk penyewaan mobil golf saja untuk melindungi Trump di propertinya. Ini hanyalah salah satu contoh dari biaya yang terus-menerus dikeluarkan untuk melindungi Trump. Selain itu, selama kunjungannya ke Las Vegas setelah penembakan massal di bulan Oktober 2017, Trump menginap di hotelnya dan pembayar pajak menyerap biaya sebesar $31.000. Nah, agar keamanan Trump dapat menghabiskan biaya sebesar itu, maka harus ada beberapa langkah keamanan ekstensif yang sering dilakukannya. Dan apa saja langkah-langkah tersebut? Langkah-langkah keamanan yang luas. Salah satu taktik yang paling mendasar namun krusial adalah perisai manusia. Agen-agen dinas rahasia membentuk penghalang pelindung di sekeliling presiden yang siap mencegat ancaman apapun dalam sekejap. Taktik ini telah membuktikan manfaatnya berkali-kali, seperti saat melindungi Richard Nixon dari masa Amerika Latin dan Ronald Reagan saat terjadi upaya pembunuhan. Formasi ini direncanakan dengan cermat, dengan agen-agen yang diposisikan untuk mencakup semua sudut, memastikan bahwa setiap penyerang potensial dapat dinetralkan dengan cepat. Pengemudian taktis adalah salah satu komponen penting dari keamanan presiden. Pengemudi Secret Service menjalani pelatihan yang ketat dalam teknik mengemudi ofensif dan defensif. Ini termasuk manuver seperti putar balik roda 3, berbalik arah dalam kecepatan tinggi, dan menabrak kendaraan lain dengan aman. Tingkat keahlian ini memastikan bahwa presiden dapat dengan cepat dievakuasi dari situasi berbahaya apapun, menjadikan para pengemudi ini sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Agen Secret Service juga dilatih untuk menghadapi situasi tertembak. Selama latihan, mereka ditembak dengan peluru palsu yang meninggalkan jejak warna dan rasa perih ringan, tetapi tidak menyebabkan cedera serius. Latihan ini mempersiapkan mereka untuk tetap menjalankan tugas meskipun di bawah tembakan, demi memastikan keselamatan presiden setiap saat. Pelatihan ini sangat penting karena memastikan bahwa para agen dapat tetap tenang dan efektif saat menghadapi ancaman nyata. Pengawasan yang konstan adalah komponen penting lainnya dari keamanan presiden. Sejak pembunuhan Presiden Kennedy di tahun 1963, Secret Service telah merekam setiap iring-iringan mobil kepresidenan dengan cermat. Rekaman ini sangat berharga untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan tersangka jika terjadi serangan. Kamera ditempatkan secara strategis untuk menyorot semua sudut, memastikan tidak ada detail yang luput dari perhatian. Pemindaian kerumunan adalah keterampilan penting bagi agen dinas rahasia, terutama selama interaksi dekat dengan publik. Para agen secara konstan memindai area di sekitar presiden, mencari perilaku yang mencurigakan seperti tangan di saku atau tonjolan di jaket. Kacamata hitam mereka yang seringkali berwarna hitam sepenuhnya memungkinkan mereka untuk melakukan hal ini secara diam-diam, memastikan bahwa tidak ada potensi ancaman yang luput dari perhatian. Kewaspadaan yang terus-menerus ini sangat penting untuk mencegah serangan dari jarak dekat. Perencanaan perjalanan untuk presiden adalah proses rumit yang membutuhkan persiapan yang cermat selama berbulan-bulan. Agen-agen Secret Service memastikan bahwa wilayah udara aman, rute iring-iringan kendaraan dipetakan, dan hotel-hotel berisiko rendah diidentifikasi. Mereka juga menemukan rumah sakit dan lokasi aman di sepanjang rute jika presiden perlu dirawat atau dievakuasi. Tingkat detail ini memastikan bahwa hampir tidak ada kunjungan kepresidenan yang tidak terencana, sehingga meminimalkan risiko ancaman yang tidak terduga. Presiden selalu dijaga ketat, sebuah kenyataan yang mungkin tampak invasif tetapi diperlukan untuk keselamatan mereka. Dari jalur kampanye hingga pasca kepresidenan, detail keamanan selalu ada. Pengawasan yang terus-menerus ini bisa menjadi sombong, seperti yang terjadi pada Presiden Nixon yang mengganti detail Secret Service-nya dengan keamanan swasta di tahun 1955. Para agen dilatih untuk bersikap bijaksana namun tetap waspada, memastikan keamanan presiden tanpa terlalu mengganggu. Agen-agen Secret Service dilatih dalam sistema seni bela diri brutal Rusia yang digunakan oleh personel militer seperti KGB dan
Spetsnaz. Seni bela diri ini berfokus pada pengendalian biomekanik penyerang, sehingga hampir tidak mungkin bagi penembak manapun untuk melumpuhkan presiden dari jarak dekat. Pelatihan ini menggunakan teknik alami dan sederhana, sehingga memungkinkan para agen untuk menetralisir ancaman dengan cepat dan efisien. Pengujian makanan adalah langkah keamanan penting lainnya. Untuk mencegah keracunan, Pas Pampres memantau seluruh proses memasak ketika presiden makan di tempat yang tidak dibersihkan. Pengecualian dibuat untuk lokasi terpercaya seperti Istana Buckingham. Untuk makanan yang dibawa pulang, pesanan dilakukan di gedung-gedung terdekat untuk memastikan para juru masak tidak mengetahui bahwa makanan tersebut untuk presiden. Hal ini memastikan bahwa tidak ada zat berbahaya yang dimasukkan ke dalam makanan presiden. Pengujian surat adalah proses canggih yang digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang dikirim melalui surat. Surat yang ditulis tangan dipindai dan dicocokkan dengan dokumen dalam basis data Secret Service, sementara surat yang diketik dianalisis menggunakan basis data tinta. Hal ini memungkinkan dinas rahasia untuk mempersempit pencarian mereka dan menemukan pengirimnya. Prosesnya sangat teliti, memastikan bahwa setiap potensi ancaman diidentifikasi dan dinetralisir sebelum sampai ke tangan presiden. Mengancam untuk membunuh presiden adalah pelanggaran serius yang dapat dihukum hingga 5 tahun penjara dan denda sebesar $250.000. Secret Service secara aktif menelusuri internet dan ruang publik untuk ancaman semacam itu, mengkategorikannya ke dalam 3 tingkat keparahan. Hal ini memastikan bahwa setiap potensi ancaman diselidiki secara menyeluruh dan tindakan yang tepat diambil untuk menetralisirnya. Marine One, helikopter presiden, dilengkapi dengan sistem penanggulangan anti-rudal seperti SUAR, sekam, dan pemblokir inframerah. Helikopter ini merupakan bagian dari armada yang dilengkapi dengan umpan untuk menyamarkan lokasi presiden. Setiap anggota skuadron HMX-1 menjalani pemeriksaan latar belakang khusus untuk memastikan keamanan helikopter. Hal ini memastikan bahwa presiden dapat melakukan perjalanan dengan aman melalui udara dengan perlindungan berlapis-lapis. Gedung Putih, tempat tinggal presiden, diperkokoh dengan serangkaian laser inframerah yang kompleks, zona larangan terbang, dan rudal darat ke udara. Meskipun dengan langkah-langkah ini, beberapa orang masih berhasil menembus sistem keamanan yang menyoroti perlunya kewaspadaan terus-menerus. Langkah-langkah keamanan ini terus diperbarui dan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman baru, memastikan bahwa kediaman presiden tetap menjadi salah satu lokasi paling aman di dunia. Air Force One, pesawat terbang presiden, adalah pesawat Boeing 747 yang sangat disesuaikan dengan jangkauan yang hampir tak terbatas karena kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat ini dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang canggih, termasuk perlindungan terhadap gelombang elektromagnetik dan peralatan komunikasi bersandi. Interior pesawat yang mewah termasuk kamar untuk presiden, ruang medis, dan dapur yang mampu memberi makan 100 orang. Hal ini memastikan bahwa presiden dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, dengan semua fasilitas yang diperlukan di dalam pesawat. The Beast, limusin presiden, adalah benteng di atas roda. Dengan berat 9.000 kg, mobil ini memiliki pintu setebal 20 cm, jendela anti peluru, dan bagian bawah bodi mobil yang terbuat dari baja yang diperkuat. Interior mobil dapat disegel dari serangan bahan kimia, dan bagasi penuh dengan tabung gas air mata, senapan peluncur granat, tangki oksigen, kamera night vision, dan catch golongan darah presiden. Terlepas dari fitur keamanannya yang mengesankan, Beast terkenal sulit dikendarai dan mudah mogok, sehingga jarang terlihat di jalan. Dengan semua itu, terbukti bahwa langkah-langkah keamanan yang ekstensif ini memastikan bahwa Presiden Donald Trump terlindungi dari berbagai ancaman. Dari teknologi pengawasan yang canggih hingga agen Pas Pampres yang sangat terlatih, setiap detail direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat untuk melindungi presiden. Sekarang, lebih dari sebelumnya, mungkin untuk mempertanyakan bagaimana langkah-langkah keamanan yang ekstensif ini meluas ke orang-orang di sekitar presiden, keluarga, dan teman-temannya. Dampak keamanan Trump terhadap orang lain. Salah satu dampak yang paling langsung dan nyata dari langkah-langkah keamanan Trump adalah pada keluarganya. Melania Trump dan putra mereka Barron harus beradaptasi dengan kehidupan di bawah pengawasan dan perlindungan yang terus-menerus. Selama bulan-bulan awal masa kepresidenan Trump, Melania dan Barron memilih untuk tetap tinggal di New York City, tinggal di Trump Tower. Keputusan ini mengharuskan kehadiran keamanan yang signifikan, termasuk penutupan jalan dan peningkatan kehadiran polisi di sekitar gedung. Penduduk lokal dan pemilik bisnis di daerah tersebut mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas gangguan tersebut dengan alasan kesulitan dalam perjalanan dan penurunan bisnis karena peningkatan keamanan. Dampak finansial dari perlindungan keluarga Trump juga menjadi perdebatan. Departemen Kepolisian New York memperkirakan bahwa dibutuhkan biaya antara $125.000 hingga $146.000 per hari untuk menyediakan keamanan bagi Melania dan Barron selama mereka berada di New York. Biaya ini ditanggung
ditanggung oleh para pembayar pajak, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai alokasi dana publik. Karyawan Trump juga merasakan dampak dari langkah-langkah keamanannya. Mereka yang bekerja di berbagai propertinya, termasuk hotel, lapangan golf, dan resor, harus menghadapi kehadiran agen-agen Secret Service dan personel keamanan lainnya. Hal ini terkadang menyebabkan ketegangan dan gangguan dalam rutinitas harian mereka. Misalnya, ada kabar bahwa karyawan di Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, merasa tidak nyaman dan dibatasi oleh kehadiran petugas keamanan yang terus-menerus selama kunjungan Trump. Kebutuhan akan keamanan yang lebih tinggi juga telah menyebabkan peningkatan pengawasan dan pemeriksaan latar belakang bagi karyawan, menambahkan tingkatan kerumitan lain ke lingkungan kerja mereka. Masyarakat umum telah merasakan dampak dari langkah-langkah keamanan Trump dalam berbagai cara. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terganggunya ruang publik dan acara-acara. Ketika Trump melakukan perjalanan, seluruh blok kota sering kali ditutup, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi penduduk dan bisnis lokal. Sebagai contoh, selama masa kepresidenannya, perjalanan Trump yang sering dilakukan ke resor Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, menyebabkan penutupan jalan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang membuat frustrasi penduduk setempat dan pemilik bisnis. Kantor Sheriff Palm Beach County memperkirakan bahwa setiap kunjungan Trump menghabiskan biaya keamanan sekitar $60.000. Protes dan demonstrasi juga disambut dengan kehadiran keamanan yang ketat yang menyebabkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan penegak hukum. Salah satu contoh penting terjadi selama Konvensi Nasional Partai Republik tahun 2016 di Cleveland, Ohio, di mana ribuan pengunjuk rasa berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap pencalonan Trump. Kota ini menerapkan langkah-langkah keamanan yang ekstensif, termasuk pengerahan ribuan petugas polisi dan pembentukan perimeter yang aman di sekitar lokasi konvensi. Hal ini menyebabkan beberapa konfrontasi antara pengunjuk rasa dan penegak hukum yang mengakibatkan beberapa penangkapan dan cedera. Insiden penting lainnya terjadi selama kunjungan Trump ke Inggris di tahun 2018. Perjalanan ini ditandai dengan protes yang meluas dan langkah-langkah keamanan yang meningkat, termasuk pengerahan ribuan petugas polisi dan penetapan zona larangan terbang di area tertentu. Langkah-langkah keamanan ini menyebabkan penutupan jalan dan gangguan pada transportasi umum yang menyebabkan frustrasi di antara penduduk setempat dan para komuter. Jadi, jelaslah bahwa keamanan Trump harus dibayar mahal, dan sayangnya orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang selalu menanggung kekerasan yang ekstrim, baik secara psikologis maupun fisik. Dan sekarang, mengapa pemerintah dan Badan Keamanan Rahasia bisa memberikan tingkat keamanan seperti ini kepadanya meskipun dia bukan seorang presiden? Keterlibatan pemerintah dan dinas rahasia. Peran dinas rahasia Amerika Serikat dalam melindungi Donald Trump, baik selama dan setelah masa kepresidenannya, adalah operasi yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Didirikan pada tahun 1865, dinas rahasia awalnya berfokus pada pemberantasan mata uang palsu. Namun, misinya diperluas hingga mencakup perlindungan terhadap para pemimpin nasional setelah pembunuhan Presiden William McKinley di tanggal 6 September tahun 1901. Secara hukum, di bawah 18 USC 3056, Secret Service diberi wewenang untuk melindungi presiden, wakil presiden, presiden terpilih, wakil presiden terpilih, dan keluarga dekat mereka. Perlindungan ini juga berlaku untuk mantan presiden dan pasangannya seumur hidup mereka kecuali jika pasangannya menikah lagi. Anak-anak mantan presiden mendapat perlindungan hingga mereka berusia 16 tahun. Secret Service juga melindungi pejabat asing yang berkunjung, calon presiden dan wakil presiden, serta pejabat tingkat kabinet tertentu. Selama masa kepresidenan Donald Trump, Pas Pampres menghadapi tantangan yang unik. Perjalanan Trump yang sering dilakukan ke properti pribadinya seperti Mar-a-Lago di Florida dan Trump Tower di New York City membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang ekstensif. Biaya pengamanan lokasi-lokasi ini menimbulkan pengawasan publik dan perdebatan mengenai penggunaan uang pembayar pajak. Secret Service harus meminta dana tambahan untuk menutupi biaya tersebut, menyoroti beban keuangan untuk melindungi presiden yang memiliki banyak tempat tinggal. Salah satu insiden yang paling menonjol yang menyoroti tantangan ini terjadi di tahun 2017 ketika seorang wanita menerobos keamanan di Mar-a-Lago dengan menyamar sebagai tamu. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keefektifan langkah-langkah keamanan yang ada dan mendorong dilakukannya peninjauan ulang terhadap protokol. Peran Secret Service tidak hanya sebatas melindungi Trump di kediamannya. Selama masa kepresidenannya, Trump mengadakan banyak demonstrasi dan acara publik yang masing-masing membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang cermat. Secret Service melakukan survei lokasi terlebih dahulu, berkoordinasi dengan penegak hukum setempat, dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ekstensif untuk melindungi presiden dan publik. Salah satu insiden yang paling mengejutkan terjadi saat rapat umum Trump, di mana seorang pria berusia 20 tahun dari Pennsylvania mencoba melakukan
pembunuhan. Respons cepat dari Secret Service dan penegak hukum setempat mencegah terjadinya tragedi. Namun hal ini menggarisbawahi ancaman yang selalu ada yang dihadapi oleh mereka yang berada di bawah perlindungan mereka. Agen-agen dinas rahasia menjalani pelatihan ekstensif untuk menangani berbagai macam ancaman. Ini termasuk taktik tingkat lanjut seperti operasi penembak jitu, deteksi bom, dan tanggap medis darurat. Para agen juga dilatih dalam pertempuran jarak dekat dan teknik mengemudi mengelak. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan keamanan individu terkenal seperti Donald Trump. Sejarah keamanan kepresidenan dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang nyaris terjadi dan kehilangan yang tragis. Dari pembunuhan John F. Kennedy hingga percobaan pembunuhan Ronald Reagan, Secret Service telah belajar dari setiap insiden dan terus mengembangkan metode dan strateginya. Saat ini, agen ini menggunakan teknologi mutakhir untuk tetap berada di depan dalam menghadapi potensi ancaman. Ini termasuk sistem pengawasan yang canggih, langkah-langkah keamanan cyber, dan analisis ancaman waktu nyata. Misi perlindungan Secret Service didukung oleh berbagai lembaga pemerintah. Dinas Keamanan Diplomatik, bagian dari Departemen Luar Negeri, melindungi Menteri Luar Negeri dan pejabat asing yang berkunjung. CIA memberikan perlindungan bagi direktur dan para deputinya. Sementara Kepolisian Capitol Amerika Serikat melindungi para pemimpin Kongres. FBI dan US Marshal Service juga memiliki peran perlindungan mereka sendiri, yang meliputi jaksa agung, hakim federal, dan saksi-saksi penting. Terlepas dari kontroversi dan tantangan yang ada, hubungan antara Donald Trump dan Secret Service tetap menjadi hubungan yang saling menghormati dan bekerja sama. Tim keamanan pribadi Trump, yang dikenal dengan loyalitas dan dedikasinya, bekerja sama dengan badan-badan pemerintah untuk memastikan perlindungan tanpa hambatan. Kolaborasi ini sangat penting dalam menciptakan jaring keamanan berlapis yang dapat beradaptasi dengan situasi apapun. Dunia keamanan presiden adalah permainan berisiko tinggi di mana setiap keputusan bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Bagi Donald Trump, upaya gabungan dari Secret Service, keamanan pribadi, dan lembaga pemerintah lainnya menciptakan perisai tangguh terhadap berbagai ancaman yang dihadapinya. Pekerjaan mereka yang seringkali tidak terlihat dan tidak dihargai adalah bukti nyata dari dedikasi dan keberanian mereka. Jika kamu menikmati menonton video ini, jangan lupa cek video keren lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.